Selamat pagi. Kalau yang nontonnya pas pagi sih ya. Tapi yang jelas pagi ini kita sudah ada di AirPods Ramapati Podcast edisi Pojok UMKM di episode ke-22. Nah, kalau kemarin kita sempat ngobrol sama narasumber hebat juga. Ini masih muda, jadi fresh banget lah pokoknya teman-teman kalau misalnya nonton ya. Terus ada banyak perjalanan dan kisahnya yang nanti bakal kita ulik ya. Dengan saya Lia Hidayat, di sini sudah ada Brili Analisa, bener ya namanya ya. Kita coba sapa dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disebut teman lama ya. Reunian ya. Sebelum ngobrol di podcast ini kita udah ngobrol yang lain di belakang kamera ya teman-teman. Bener ya, Brili Analisa atau Brilian? Brilian Analisa. Oke, Brilian Analisa. Tapi namamu emang udah unik banget sih, Bril. Iya, terus orang ribet manggilnya tuh nyebutnya ribet. Jadi ya udahlah Brili aja biar gampang. Mau nyebut briliannya tuh ribet gitu ya. Soalnya banyak yang akhirnya jadi berlian. Oh iya benar. Udah bagus-bagus brilian kan? Iya emang sih. Emang sebenarnya kan berlian gitu ya. Iya. Tapi brilian gitu. Tapi ya udah, nama kan adalah doa ya. Iya, betul. Nah, ini yang seperti Lia pegang juga, teman-teman. Ini adalah produk dari Brili. Namanya adalah Banabi ya. Dan tapi sebelum ke produknya ini, kita pengen kenalan dulu sama profilnya Brili dong, ya. Bril, ini kan dulu finalis Cak Daning 2015 ya. Iya, udah Tapi lama sekarang ya. masih aktif juga. Misalnya kalau ada event atau apa gitu. Lumayan, kalau pas lagi bisa aja sih Kalau datang. pas lagi bisa Iya. aja ya. Oke. Soalnya kan sekarang udah banyak generasi-generasi yang baru, angkatan-angkatan yang baru juga. Jadi kayaknya lebih enak dipandang yang baru-baru ya. Lebih ke itu alasannya ternyata ya. Kayak Oke. kita udah kayak gini gitu. Tapi akhirnya juga banyak nggak sih mungkin apa namanya finalis Cak Daning juga yang kayak Brili nih yang juga punya usaha kayak begini tuh ada? Banyak banyak. banget Oke. banget. Ada yang usaha minuman, ada yang usaha baju, ada yang usaha banyak sih. Oh gitu. Kalau disebutin satu nih nanti nggak jadi profiling saya. Tapi kan akhirnya kita tahu gitu ya, maksudnya kayak jadi inspirasi juga semoga buat teman-teman gitu Iya, loh, ya benar, kan. benar. Terus dulunya juga benar ini merupakan salah seorang pegawai BUMN sampai akhirnya memilih untuk jadi ibu rumah tangga. Iya bener banget. Jadi Tahun berapa Bril? aku boleh disebutin nih ya Boleh. perusahaannya. Boleh. Waktu itu aku masuk Pegadaian di 2018. 2018. Itu emang penempatannya udah jauh di situ Bondo. Tapi ya udahlah namanya juga kerja ya gitu. Terus sampai akhirnya kan memang kalau di perusahaan gitu kan selalu ada assessment, terus nanti juga ada mutasi-mutasi kayak gitu. Nah, waktu itu di 2021 aku ikut assessment tuh. Ikut assessment ternyata dimutasi. Oke. Tapi alhamdulillahnya aku dapet tukeran temen. Jadi kita bisa nggak berangkat tapi harus ada tukeran. Kita harus cari ganti gitu ya. Iya, bener lah. Kebetulan waktu itu aku dimutasinya ke Gresik ya, ke Gresik gitu. Nah, ternyata ada temenku juga yang aslinya itu Gresik. Jadi dia yang berangkat, aku yang pindah ke Probolinggo, ke Masih penempatan. kejangkau lah ya, Posokan Iya. Probolinggo masih dekat lah ya. Ya, lumayan sejam lah. Nah, Tapi itu kalau situ Bondo udah jauh lagi, udah beda jauh, lagi. udah ngekos. Oh iya benar. Iya, nah terus tahun 2022 ikut assessment lagi. Nah kok ternyata dimutasinya ke Ponorogo. Oke. Nah itu udah jauh banget. Nah itu nggak nemu ganti juga, terus nggak nemu izin. Waktu itu mau nikah, Waktu itu masih mau nikah nih. ya masih mau nikah kurang 2 bulan. Terus ya udahlah, nanti cari lagi aja yang lain kerjanya gitu. Ya udah nggak berangkat, resign akhirnya sambil nangis bombay gitu. Tapi hikmah dari situ ternyata Brili berani untuk bikin sebuah terobosan namanya adalah Banabi. Iya nggak sih? Iya. Kalau nggak resign mungkin kan nggak akan ada Banabi ya. Bener. Iya kan? Bener. Jadi memang setiap keputusan yang teman-teman ambil di balik itu insya Allah ada hikmahnya juga ya. Iya, ada betul. cara lainnya juga nih yang udah disiapin ya. Oke, dan
kenapa nih akhirnya memilih untuk bikin Banabi? Sebelumnya udah suka bikin kue atau suka masak atau gimana? Enggak juga. Nggak bisa. Justru nggak bisa. Jadi ini munculnya Banabi ini sebenarnya nggak sengaja aja. Nggak sengaja? Nggak sengaja. Jadi emang aku sebenarnya dulu itu sering bikin ini. Okay. Cuman ya dimakan sendiri, terus aku kasih ke pacarku. Yang sekarang jadi suami ya? Iya. Oh, atau beda lagi ternyata? Nggak ada. Nggak ada dong. Okay. Nah itu terus ya aku kasih ke keluarga sama teman-teman deket aja. Nah waktu itu emang ada tamu datang ke rumah, aku bikin terus aku posting. Nah kok ada yang tanya, ini beli di mana? Terus aku bilang ini bikin sendiri. Terus dia tertarik, boleh nggak kalau beli gitu? Aduh, berapa ya kalau? Padahal nggak dijual iya, gitu ya awalnya. Kan soalnya kita bingung, kita bikin porsi dengan suka-suka kita gitu kan. Lah kalau mau jual kira-kira harganya berapa gitu kan. Dan sebelumnya belum pernah ada pengalaman jualan makanan? Belum ada. Ini pertama kali ya? Iya, ini pertama kali. Tapi kalau jualan kayak kerudung, baju, yang lain-lain udah sering. Dari SMA sih udah jualan. Soalnya otakku tuh otak bisnis ya. Ya nggak apa-apa dong, seneng dong ya. Sampai dulu SD kan aku itu loh apa yang suka ngumpulin binder. Ya kan? Itu dijual lagi. Iya, yang Harvest, yang apa emang gitu. Dari kecil tuh udah ada jiwa pebisnisnya ya. Jadi kayak gitu. Ya udah terus aku nanya sama mamaku, kira-kira kalau dijual segini laku nggak ya gitu. Nggak apa-apa, coba aja kan. Kata mamaku setiap dagangan tuh pasti ada mangsa pasarnya sendiri dan katanya juga kan rezeki itu datangnya 9 pintu dari berdagang gitu kan. Jadi ya udahlah, kali aja ini jadi sesuatu jadi kesibukan yang baru gitu daripada awalnya kan setelah resign itu aku daftar kerja ke sini ke sana cuman gitu. Cuman selalu dapat panggilannya itu di luar kota. Jadi pertimbangan lagi ya, padahal pengen carinya di Pasuruan aja. Iya, tapi yang di Pasuruan malah nggak ada panggilan gitu. Karena kan memang juga aku masukin lowongan tanpa ada lowongan. Jadi ya udah aku sebar aja, masukin gitu. Jadi mungkin nggak dapat panggilan karena nggak ada lowongan ya, saya gitu. Oke, ini bisa jadi inspirasi juga nih buat teman-teman yang sekarang barangkali juga lagi bergeril ya gitu ya, cari lowongan sana sini sambil nunggu panggilan yang mungkin kamu harapkan. Nggak apa-apa loh, coba untuk berdagang gitu ya, memulai dari apa yang kamu sukain. Entah itu jadi reseller mungkin, yang paling sederhana kan reseller ya. Kalau udah ada potensi atau kesukaan hobi masak, hobi bikin kue nih kayak Brili ya, yang sekarang juga sama produknya Banabi itu juga bisa dicoba, karena semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lagi merintis juga nih barangkali Brili. Ini dari tahun berapa? 2022. Iya, jadi aku resign Oktober, aku mulai ini Desember. Desember langsung 2022. Ya? Iya, langsung. Soalnya dari orang pertama yang pesan itu nggak taunya makin banyak. Iya sih. Makin banyak. Dulu itu sempet ada yang nawarin kayak kios kayak gitu di pinggir jalan gitu. Cuman aku mikirnya ini kan aku awalnya usaha home industry ya, yang aku kerjain semuanya sendiri. Aku marketingnya, aku adminnya, aku kokinya juga gitu kan. Tapi balik lagi, emang semua usaha kan kepengennya maju ya, kepengen berkembang gitu. Tapi ya kalau misalnya kita terlalu memaksakan nanti jadi nggak bagus ya hasilnya. Jadi ya udahlah, nggak usah, di rumah aja. Jalan sendiri dulu ya. Jalan sendiri dulu. Tapi ya alhamdulillah kalau makin banyak pesanan aku emang infal orang sih. Tapi sejauh ini responnya gimana dari yang udah kamu dapatkan gitu? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Ada aja yang kebeli dari ini. Lia kan juga sempat nyimpen WhatsApp-nya Brili nih. Jadi tiap kali bikin status tuh emang bikin ngiler sih produknya. Apalagi kalau ada coklat lumernya. Jadi teman-teman yang belum tahu, kita kenalan dulu. Ini adalah Banabi. Nih ya, kayak begini nih produknya. Oke, ini masih anget loh. Baru bikin ya? Iya, baru bikin. Aku selalu fresh. Jadi aku bikin hari ini untuk dijual hari ini. Gitu.
Banabi, ini apa sih, makanan apa sih, Bro? Banabi ini sebenarnya strudel pisang itu. Cuman kan kebanyakan orang jual strudel itu dengan satu ukuran yang besar, Gede, yang memang untuk family Betul. atau untuk acara kayak gitu. Nah, aku kepingin orang itu bisa menikmati strudel, tapi dengan ukuran yang kecil. Bahkan yang lebih kecil dari ini ada. Oke. Ada banget. Iya sih, karena kita enak langsung sekali hap gitu. Iya betul. Iya kan? Kadang buat nyemil sendiri, kalau ada yang minta nggak usah gitu ya. Jadi kita bisa makan sendiri gitu loh. Maksudnya kalau size kecil tuh sukanya gitu. Iya, Kalau gede kan kita biasanya bagi-bagi gitu ya. Terus juga karena aku kan juga emang suka sama strudel. Kalau strudel itu kan kalau kita beli yang panjang, yang habis kita potong tuh kan nggak ada kulitnya. Oh, Iya kan? Iya, Itu iya, aku iya, selalu, iya. ih kok aku nggak dapet kulitnya sih gitu kan. Kalau yang belakangan dapet kulit. Berawal dari kekecewaan itu ya bikin sendiri ya. Iya, kalau bikin size yang ini kan udah dimakan udah sama kulitnya, kita udah dapet terus tuh. Oh, oke. Jadi ini strudel pisang ya. Iya, Pisang ada coklatnya, ada kejunya. ada kejunya. Oh, ya, bisa dibayangkan ya gimana. Dan ini lumer sih kayaknya, nanti kita akan buktikan ya. Selain Banabi dengan strudel pisang ini, ada produk lain apa, Bro? Banyak sih, ada cheese roll, ada Cheese roll. choco roll, terus juga ada cheese stick, ada banyak sih. Oke. Blueberry. Terus aku punya Banapai. Banapai itu Banapai. kayak apa ya? Kayak produknya. Pai gitu. Iya, pai, kayak pai gitu. Nggak pai sih, karena kalau pai itu kan dia kayak keranjang. Kayak mangkok gitu Iya, ya. kayak mangkok. Nah, ini aku nggak, aku persegi gini. Oh. Dari kulit pastry juga. Oh, Tapi oke. dalamnya itu ada strawberry, ada blueberry, ada banyak macamnya. Keju. Berawal dari cuman satu produk aja sekarang udah banyak ya. Terus juga aku bikin burnt cheesecake Burnt cheesecake yang terbaru. yang terbaru. Oke deh. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang produknya ya. Terus juga kita akan cari tahu juga gimana rasanya. Tapi kita juga pengen tahu dulu nih, Banabi ini yang awalnya dari keisengan, kegabutan, meskipun juga BU gitu ya, Bu. Iya, kebutuhan ya. Tapi akhirnya memilih untuk menjalankan ini seterusnya. Iya, menjalankan ini seterusnya. Aku kan waktu setelah nikah sempat ikut suamiku. Sempat ikut suamiku ke Surabaya. Oke. Terus emang useless banget, nggak ngapain-ngapain. Dan di Surabaya ya, Iya. kalau gabut dia kerja, aku ke mall. Iya. Gabut, aku ke mall. Makan di mall, aduh. Ngabisin duit ya, Bu ya. Banget, seminggu aja udah berapa gitu Oke. kan. Jadi karena saya bukan istrinya wali kota ya. Kali aja beberapa tahun ke depan ya. Amin ya Allah. Suami bisa nyalon gitu Iya, deh. bener. Dan akhirnya milih bikin ini gitu ya. Bikin ini di rumah aja. Karena namanya Banabi yang merupakan panggilan sayang untuk suami ya. Iya. Berarti disupport juga dong. Disupport semua. Dari dia tuh beliin aku air fryer, terus beliin oven listrik, terus dia itu yang desain apa tuh? Oh, logo segala macamnya juga. Dia tuh selalu bilang semangat ya yang bikin inovasi-inovasi baru, bikin produk-produk baru kalau bisa. Terus dia tuh selalu bikinin aku promo. Oke. Jadi, lagi Jumat nih yang bikin promo ini gitu. Oke. Terus kalau misalnya lagi rame dia bantuin. Wah, seneng banget. Iya, dia bantuin. Dia kan cuman bisa ngolesin telur sama gula di atasnya. Ya udah dia bantuin Yaudah itu. itu aja, karena kalau merambah yang lain takutnya nggak jadi ya, Bu ya. Iya bener, jadi itu aja udah bentuk dari support kan. Dia bantuin aku belanja-belanja kayak gitu-gitu. Terus dia itu selalu kirimin kayak misalnya ada nih produk yang hampir mirip sama si strudel ini, dia kirim ke aku, coba deh kamu bikin kayak gini, kali aja ada yang mau di Pasuruan kayak gitu. Makanya sekarang produknya makin banyak. Oh iya, Salah satunya juga karena si suami ini selalu mensupport, alhamdulillah. Seneng banget ya. Ini barangkali juga teman-teman nih ya yang sekarang sedang punya satu produk aja, kemudian pengen inovasi dan segala macam. Gak ada salahnya loh buat nanya ke teman dekat kamu, ke orang tua atau siapapun orang yang bisa jadi support systemnya.
ini kan bukan cuma satu produk aja ya. Tadi udah disebut ada cheese roll, kemudian ada banyak sih, Lia sampai lupa gitu ya. Tapi dalam satu kali produksi itu ada butuh waktu berapa lama, Bril? Kalau bikin strudel itu biasanya aku 15 menit sih. 15 menit aja. Iya. Mulai dari bikinnya nih. Iya. Bikin Soalnya bahan-bahannya aku kan gitu. kulit pastrinya ini udah nandon. Oh, oke. Karena kan aku bikin sendiri, jadi aku udah nandon dulu. Kira-kira cukup untuk 3 hari. Jadi aku tiap harinya tinggal bikin aja. Oh, gitu ya. Praktis juga ya. Soalnya Jadi tinggal bikin aja. dulu itu waktu awal-awal waktu awal mau bikin strudelnya, kita harus bikin adonannya dulu, bikin kulit pastrinya. Lama ya? Lama sih. Iya, Bisa sehari sendiri itu bikin kulitnya. Jadi karena sekarang udah ngerti, ya udahlah. Jadi bikin kulitnya dulu 1 hari, terus besoknya kita mulai produksi. Oke, Gitu. jadi untuk kayaknya berarti ready setiap hari dong ya? Ready setiap hari. Ready Pokoknya setiap hari nih, selama yang jual nggak pergi ya. Selama di pasuruan aja, kayaknya bisa diorder tiap hari ya? Iya, benar. Meskipun itu untuk produk lainnya juga? Ya, semuanya. Semuanya jadi ready. Maksudnya kayak nggak butuh waktu lama gitu ya? Iya, nggak butuh. Sebenarnya yang lama itu ngopennya. Proses ngopennya itu sekitar 20 sampai 30 menitan 20 sih. sampai 30 menit ya? Oke. Gitu. Dan kamu biasanya opennya dari jam berapa nih? Biasanya aku open dari jam 8 Sampai, kalau misalnya lagi full di rumah gitu ya, sampai jam berapa? sampai jam 4 sore. Oke, ini teman-teman ya, nanti kita bakal kasih kontaknya juga dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau misalnya pengen nyemil banabinya itu bisa banget ready setiap hari kalau ownernya lagi di rumah ya. Kalau pas cus lagi jalan-jalan jangan diganggu. Dan ada bahan-bahan khusus nggak Bril dalam produksi gitu? Bahan-bahan khusus apa ya? Nggak ada deh, kayaknya semuanya Jadi kayak ada. maksudnya nggak ada kesulitan untuk mendapatkan Sulit bahannya banget. ya? Oh, kalau cari bahannya di Pasuruan itu sebenarnya nggak sulit sih, cuman harganya emang mahal. Nah, kalau udah mahal kayak gitu ya, siasatnya gimana? Aku Ini selalu kan telur belanja lagi naik nih, ya. gula juga gitu kan, tepung juga. Aku kebetulan selalu belanjanya di luar kota. Oh ya? Jadi aku selalu nyetok sekiranya tuh cukup sebulan gitu. Soalnya kalau memang terpaksa nih memang semuanya habis gitu ya, aku beli yang ada di Pasuruan karena selisihnya itu bisa sampai 3.000, dari 3.000 sampai 7.000-an deh kayaknya. Oh, sekarang gede Iya, juga ya, kalau gede sampai juga. 7.000 gitu ya. Jadi kalau itu sekilo ya misalnya, kalau berkilo-kilo gitu kan. Ya tinggal dikali aja ya Bu. Gitu. Dan satu kali produksi bisa bikin sampai berapa pieces gitu? Aku biasanya sehari 15 box gitu. 15 box gitu ya, segini Macam-macam semua sih. gitu. Oh iya, ada size kecil ya. Iya, macam-macam, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang tanggung gitu. Sesuai permintaan aja. Nah, jadi berhubung karena memang butuh waktu ya kalau bikin semua varian gitu ya. Jadi sebenarnya banabi itu ada yang size kecil teman-teman, ada yang lebih kecil lagi, kayak sekali gigit gitu kali ya. Iya. Kayak sekali makan gitu. Dan itu kalau satu box begini isi berapa tuh kalau yang kecil? Yang kecil isi 10. Isi 10. Oke. Kalau yang besar gini isi 5 nih ya. 5 Ada yang pieces isi 4, ada yang isi 6 juga. Oh, bisa custom juga? Bisa, isi 3 juga boleh. Oh, oke. Jadi banyak variannya juga. Kamu bisa custom juga nih teman-teman kalau misalnya pengen order gitu ya. Dan siasatnya jadi kayak lebih belanja di luar kota gitu ya. Iya. Kalau ngelihat harganya juga. Kalau ngeliat harganya Gitu ya, sih, oke. soalnya ya jiwa emak-emak lah ya. Itu juga jadi salah satu trik ya barangkali teman-teman yang mungkin sekarang juga lagi merintis usaha di Mamin, makanan dan minuman gitu. Jadi ketika harga naik kita juga kadang pusing ya sebagai penjual gitu kan, dan tanpa mengurangi kualitas dong pastinya ya. Iya, betul. Tapi sampai sekarang akhirnya membikin atau membangun branding Banabi waktu itu gimana? Bingung juga ya waktu itu aku tuh nggak pernah mikir kalau bakalan jualan lama sampai sekarang, karena aku pikirnya halah dengan harga segitu nih orang-orang Pasuruan itu kan kadang ya udah sekali aja gitu kan. Jadi dulu aku nggak pernah mikir branding kayak gimana, cuman emang aku selalu posting
Banabi di semua sosmedku. Terus juga aku selalu kasih incip ke teman-temanku yang belum pernah gitu. Kasih tester gitu ya. Kasih tester gitu. Terus juga alhamdulillah sudah berkesempatan ngasih tester ke Ibu Wali, ke Ibu Wawali. Jadi alhamdulillah kebantu juga. Responnya Bu Wali sama Bu Wawali gimana waktu itu? Responnya enak banget gitu. Waduh, Soalnya emang aku tuh dari dulu tuh ngefans banget sama Bu Fatma. Beliau ya. Karena Bu Fatma itu kan ibu wakil gubernur dulu ya. Terus sering banget ketemu di acara pameran. Dan Bu Fatma itu selalu beli produk UMKM teman-teman yang lagi pameran. Itu aku tahu banget dan ya Allah nih orang selalu beli ya, nggak tahu itu dipakai atau gimana, cuman dia selalu beli gitu. Mungkin kayaknya jadi bentuk support kali ya. Iya, karena dari UMKM yang lain juga yang kemarin-kemarin sempat podcast, mereka juga sempat bercerita kalau sekarang tuh rasanya kayak didukung betul gitu sama ibu, karena selalu dibeli produknya, dagangannya, bahkan untuk MTQ kemarin banyak produk UMKM yang diborong buat isian goodie bag gitu. Betul banget. Nah itu emang aduh alhamdulillah pokoknya punya Ibu Wali Kota kayak Bu Fatma itu luar biasa membantu. Beliau juga nggak cuman memfasilitasi kita, misalnya ada pameran nih teman-teman ikut ya, nggak cuma kayak gitu ya. Karena kita juga dikasih pelatihan, terus kita juga dikasih acara sarasehan. Jadi kita tahu nih caranya ngebesarin usaha itu kayak gimana. Jadi apa ya, kayak membuka mindset kita bahwa jualan itu nggak cuman kamu jual dapat duit kamu besok gitu bikin lagi kayak gitu, enggak gitu. Jadi bener-bener ya udah deh, aku waktu itu juga waktu ngasih sama Bu Wali Kota itu ada temanku kebetulan sekprinya. Jadi waktu itu, Mbak, aku mau ngasih incip-incip ibu, kira-kira ibu mau nggak ya? Oh mau pasti mau gitu, nanti tak sampein ya gitu. Terus disampein, oh ya boleh, malah diundang ke Gradika. Gitu. Iya, alhamdulillah bisa ketemu, malah kata ibu, bawa dong ke sini sekalian sama orangnya, jangan kirim-kirim kuenya aja, produknya aja gitu ya. Terus alhamdulillah banget kesana, responnya ibu baik, malah ibu bilang, kalau misalnya kamu udah bikin NIB, bikin PRT, bikin apa, nanti bisa dititip ke toko-toko kayak gitu. MBP Mart yang sekarang juga lagi pada rame gitu ya. Iya, kayak gitu. Jadi oh gitu ya Bu, iya nanti kamu caranya kayak gini kasih tahu ya. Iya, terus ibu itu juga mempromosikan ke teman-temannya. Aku malah pernah dapat orderan dari Bu Wali itu 1000 box. Oh ya. Iya. Wow. Luar biasa itu dari temennya Bu Wali. Beliau ada hajatan. Itu langsung aduh pusing banget itu, antara seneng, sedih, stres, bingung. Haru ya. Bingung juga dapat orderan sampai 1000 box soalnya. Itu aduh seminggu full kerjanya. Kebayang senangnya gimana sih ya. Karena akhirnya kebuka jalan gitu ya. Iya betul. Terus juga akhirnya Banabi bisa dikenal lebih banyak orang lagi. Terus juga sudah mulai banyak pasarnya, nggak cuman kalau dulu setelah kasih icip-icip ke Bu Wali itu lebih banyak yang ibu-ibu ya, terus kalau anak-anak itu jarang gitu. Nah pernah waktu itu aku endorse semakin banyak sekarang anak SMA. Jadi aku kalau jam istirahatnya anak SMA 1 tuh aku hafal jam 9.45 sama jam 11. Mereka order 11.25 ya. Jam segitu. Mereka order. Tapi emang anak zaman sekarang tuh jajannya keren-keren loh. Iya. Ya Allah. Banabi ya jajannya ya. Dulu uang jajan kita 10.000 ya. 5.000. Cuma mereka 50.000 deh kayaknya, pulang sekolah bisa jajan, bisa ngafe ya kan. Sekarang jajannya udah seblak, udah Banabi kayak gini gitu ya. Jadi seneng banget. Tapi memang beliau juga sempat ikut pelatihan-pelatihan yang tadi sempat disampaikan Bu Wali. Iya, ikut setiap ada pelatihan. Apa sih yang akhirnya didapatkan gitu setelah ikut pelatihan? Mungkin teman-teman yang sekarang lagi merintis gitu ya, mereka sempat ragu buat apa sih ikut pelatihan gitu.
Boleh banyak diceritain? sih, dari kita bisa menentukan HPP, terus gimana caranya membangun literasi, membangun link kayak gitu, terus juga caranya packaging yang bagus. Terus kita itu juga akhirnya dapet info, ini loh yang jualan box murah, ini loh yang jualan kardus, ini loh yang nyablon kardus murah, kayak gitu-gitu. Jadi karena kita makin banyak ketemu orang, jadi makin banyak juga ilmunya. Aku juga tahu gimana caranya. Dulu itu aku kalau misalnya lagi capek, lagi males bikin kulit pastry, itu aku beli yang instan. Tapi kan memang mahal banget ya. Nah itu aku nemuin caranya itu karena pelatihan itu, nemuin caranya supaya kita sekali bikin langsung banyak dan bisa awet. Jadi dulu itu kalau kita bikin banyak, karena aku ngertinya ya udah disimpan aja di kulkas gitu. Itu ternyata nggak cuman kayak gitu, ada caranya ya. Nah itu karena pelatihan itu, kita jadi ngerti, oh gini caranya. Kebantu banget ya dengan pelatihan ya. Kebantu banget. Ya. Ini buat teman-teman, jadi kalau kita dengar cerita dari Brili ya, ini ketika ada kesempatan dapat pelatihan atau ada kesempatan buat diajak gitu ikut pelatihan, ini kayaknya nggak perlu ragu buat ikut ya, karena ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan, termasuk juga mengembangkan bisnis usaha seperti Banabi sekarang ini. Sebagai pelaku UMKM, kayaknya bukan cuman fisik kita yang harus kuat untuk bikin segala macam ya, tapi yang terpenting juga mental sih sebenarnya ya. Dan dari podcast sebenarnya Lia juga belajar dari banyak narasumber, dimana Lia tuh kadang kalau misalnya mencoba untuk jualan apa gitu ya, kemudian kayak ditawar atau kalau misalnya nggak laku beberapa hari tuh kayak langsung down. Nah, coba kita simak Brili juga gitu nggak? Atau kita pengen tahu gitu ya, ada tantangan apa sih ketika menjalankan Banabi yang dari tahun 2022 sampai sekarang gitu? Kalau tantangan sih kayaknya males ya. Lebih ke diri sendiri ya. Okay. Males gitu. Terus apa ya, kalau males kalau tantangan yang gimana-gimananya nggak ada. Nggak ada, cuman ya itu tadi males, sama kadang itu alah ya udah deh gitu. Tapi akhirnya bisa menyingkirkan malas itu dengan gimana? Oh iya, besok kan waktunya bayar ini. Jadi punya tanggungan atau kredit atau cicilan itu juga salah satu pemicu kita bekerja ya sebenarnya. Cicilanku semangatku. Atau kalau misalnya ini besok mau pergi nih biar dapat uang saku nih ya. Biar bisa beli ini, beli itu, beli gitu kan. Kayak gitu-gitu sih. Kalau tantangan yang lain-lainnya nggak ada sih, ini cuman ada, males itu aja sih. Tapi memang bener ya, kalau misalnya kita usaha sendiri akhirnya kita dapat cuan gitu ya, kita nggak akan bingung lagi kalau misalnya pengen jajan, pengen beli apa-apa gitu, karena sekali lagi bisnis sendiri, jualan sendiri, punya upah untuk diri sendiri itu lebih lega sih ya. Iya bener banget, dan pegang duit dari usaha sendiri kayak lebih lega gitu. Iya bener, dan kita itu nggak mikir kalau duit sendiri ya nggak sih. Kalau dari suami kan pasti kalau dibikin apa buat beli apa gitu kan, ya udah uangku kan ya. Iya bener, kalau dari suami kan kita aduh kasihan ya suamiku kerja gitu kan. Tapi kalau udah duit sendiri ya udah. Jadi yang sempet juga merasa malas untuk produksi atau segala macem, ya udah inget itu aja ya. Inget belanja, pengen belanja atau pengen apa biar bisa semangat lagi gitu. Nah kalau ada nggak sempet yang bikin down, yang bikin aduh nggak jualan lagi deh gitu? Ada sih dulu. Jadi dulu itu ada temen nggak deket-deket amat sih ya, cuman temen dia tuh udah jualan ini lebih dulu gitu. Semacam ini. Iya. Tapi dia tuh nggak yang kayak gini ya, udah yang panjang gitu. Nah aku juga
dapat omongan, tapi kan namanya omongan orang ya, kita kan nggak tahu ini bener atau enggak. Nah itu dia bilang, ih plagiat gitu, niru-niru, apalah segala macem. Cuman kan ya Allah, cari duit gini amat ya gitu. Ya udah deh, nggak yang terlalu pusing ya. nggak yang terlalu dipikirin gitu, ya udahlah gitu. Cuman kalau inget itu lagi tuh kayak jualan lagi nggak ya gitu. Cuman sempet mikir kayak gitu juga ya. Dulu tuh udah ya udahlah nggak jualan yang itu, jualan yang lain gitu. Cuman kata suamiku, kamu tahu orang jualan nasi goreng di alun-alun, Bener. siapa yang duluan jualan di sana itu siapa sih? Sekarang sebanyak itu ya. Iya, nggak ada yang tahu kita kan, yang mana yang si A dulu atau si B dulu kan kita nggak tahu. Jadi ya udah, orang mau bilang A B C D juga ya udah kan, mereka nggak tahu. Mereka nggak ikut ngejalanin. Jadi ya kalau kamu dikasih kesempatan sekarang sama Allah untuk cari uangnya lewat ini, ya kenapa enggak gitu. Jualan boleh sama ya, tapi rezekinya kan mesti beda ya. Betul, karena kan sudah ditakar, tidak mungkin tertukar. Waduh, jadi quote of the day deh, nanti Lia nggak usah pusing-pusing mikirin buat closingnya ya. Jadi memang bener juga sih, mungkin ada teman-teman yang pengen bikin satu produk gitu ya, tapi sempet keburu minder, insecure juga gitu ya. Ini kayaknya lebih bagus yang sana deh atau apa gitu. Tapi kalau denger cerita dari Beli juga ya, bener juga, bayangin aja di alun-alun gitu ya, ada orang jual nasi goreng dengan segitu banyaknya, dan lihat setiap kali lepas itu pasti rame, pasti semuanya ada pembelinya gitu ya. Jadi kalau ada yang sempet bilang kalau misalnya kamu menjual itu pasti ada pembeli gitu. Cuman itu tadi gimana caranya kita menemukan pembeli itu ya. Iya, betul. Dan itu yang sempat bikin down ya. Kalau yang bener-bener bikin semangat lagi, bikin happy banget kita sampai sekarang, ada momen mengesankan nggak, Bril? Momen mengesankan pasti ada ya. Dari pelanggan-pelanggan yang kasih testimoni, enak banget. Terus kalau anakku tuh kalau nggak nyemil ini sehari nggak bisa mbak, kayak gitu tuh, aduh sampai ada. Aku juga punya pelanggan paling kecil TK. Setiap hari dia beli yang coklat choco roll sama ini. Selalu dia tuh pulang sekolah, kebetulan itu tetangga rumahnya mamaku. Tante, iya dek, tante bikin dong itunya lagi. Malam-malam. Pelanggan setia ya, anak kecil. Ya Allah, nah tante kalau malam udah nggak jualan. Iya besok bikin dong tante, siapa tahu nanti malam-malam aku beli. Ya Allah, anak TK besar. Jadi aku dari dia itu aku ya udah ya, kali-kali bikin stok ya, nyisa berapa gitu. Itu salah satunya. Terus juga dapet banjir orderan yang 1000 box itu ya, mudah-mudahan keulang lagi. Amin, semoga ya. Itu untuk apa produk Banabi yang size segini nih? Yang kemarin sempat kemarin 1000 itu ini isi 4 sama choco roll. Oke. Berarti emang kalau misalnya teman-teman juga pengen ada hajatan nih, ada acara, boleh dong pesen di Brili dengan kuota banyak gitu. Iya, bisa nih teman-teman ya. Dan harganya juga kita ngikutin budget. Ngikutin budget. Jadi misalnya nih, aku pernah jadi di temen aku anaknya ulang tahun. Aku pengen dong ukuran yang segini dengan harga yang segini, bisa nggak? Bisa. Ya nanti urusan belakang kita mikir ini gimana ya caranya. Bisa aja dulu ya. Bisa aja dulu karena nanti pasti ada aja caranya gitu ya. Alhamdulillah akhirnya dari temen itu punya customer lagi. Benar. Pokoknya semangat aja. Jadi teman-teman yang punya budget untuk acara apapun itu, kemudian kepincut nih, seneng banget sama Banabi, yang mungkin ada yang udah nyicipin juga, ada yang pernah beli juga barangkali ya pemirsa ya. Ini ya udah nggak apa-apa, kamu budget berapapun kata Brili, sok boleh ya, diatur lah nanti ya. Oke. Dan satu lagi, ada rencana apa ke depan? Inovasi apa nih dari produknya? Sekarang lagi punya rencana mengembangkan apa gitu? Kalau aku sih kepengen punya
tempat ya. Oh, Pengen stand punya gitu. tempat. Oke. Pengen punya tempat yang bisa jadi jujukan buat semua customer Banabi. Sekarang karena selama ini kan ada di rumah ya. Teman-teman Banabi tuh, Mbak, tempatnya di mana sih? Di sini nih. Oh, jauh nih dari rumahku, kurir aja gitu. Kalau misalnya kita udah punya tempat, kita kan nggak cuman WA-WA-an aja ya, tapi kita bisa ketemu, bisa kenal. Barangkali nih dari situ kan kita bisa ngembangin usaha yang lain gitu. Jadi mohon didoain ya. Iya dong, pasti ya, amin, semoga. gitu. Karena alhamdulillah juga respon dari teman-teman UMKM yang lain kemarin nih yang sempat ikut podcast, mereka juga seringkali abis podcast ternyata ada customer baru, kemudian ada banjir orderan juga gitu. Jadi seantusias itu ya, semoga. Karena sekali lagi UMKM di Kota Pasuruan itu banyak banget dan nggak kalah unggul gitu loh ya sama yang lain ya, nggak kalah sama yang lain dari luar Kota Pasuruan. Kalau di Kota Pasuruan sendiri banyak dan unggul, ya kenapa nggak kita ngangkat yang ini gitu kan ya. Oke, dan kita pengen tahu rasanya seperti apa, tapi habis sebentar lagi ya kita akan balik. Banyak banget ya, mulai dari Banabi yang isi 5, isi 4, Banabi unyil itu isi 10 katanya yang sekali hap itu. Kemudian ada choco roll, cheese roll, stick strawberry, coklat dan yang lain itu, bahkan sampai yang terbaru burnt cheesecake yang satu loyang juga harganya terjangkau banget kata Brili. Banyak banget sih sebenarnya produk dari Banabi ini gitu ya, dan kita boleh cicipi ya Brili. Kita pengen buktiin ke teman-teman yang lagi nonton gitu, apakah seenak itu sampai ada orderan 1000 box kemarin itu. Tapi emang jadi tadi pas dibawa masuk ke ruangan gitu ya teman-teman ya, itu emang udah langsung keluar banget aromanya gitu. Oke. Mudah-mudahan aja suka ya. Semoga. Tapi kayaknya enak sih. Enak karena ngelihat postingannya Brili juga, testimoni gitu, banyak yang suka. Kemudian tahu nggak fotonya yang sempat diposting Brili itu ada coklat lumernya. Kan kalau udah kena coklat lumer itu kan siapa sih yang nggak suka gitu ya. Oke. Ya tapi ini kalau Banabi yang isi 5 ya? Iya. Yang size gede ya? Itu berapa harganya? 40.000. 40.000. Oke, 40.000. Ada yang isi 4 itu 30.000. Kalau yang isi 3 itu 25. Yang isi 3 25.000. Iya. Oke, size gede gini ya? Iya, size gede gini. Kalau yang unyil isi 10, 50.000. Ih, itu tertariknya itu kali. Soalnya kecil-kecil dan kita langsung makan gitu loh. Buat konsumsi diri sendiri, nggak boleh diminta. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Nih, Banabinya ini. Coba bisa dilihat ya. Tuh ya. Tuh, ini. Wah, harum banget. Serius, nggak peres loh ini harum. Oke. Soalnya dia ini waktu di oven, dia kayak ngeluarin butternya gitu loh. Iya, aroma butternya tuh kerasa banget, bau ini banget. Harum. Apa sih bilangnya harum ya? Oke, ini yang size gede nih, isi 5 ya. Iya. Sampai sekarang ada customer yang sempat request kemudian dibawa keluar kota sebagai oleh-oleh gitu nggak, Bril? Sering sih. Oh, sering ya? Iya, sering. Dia tuh selalu sejam sebelum berangkat atau 30 menit sebelum berangkat itu, Mbak, aku bikinin ya, tapi nunggu aku kalau bilang di openin ya gitu. Oh, iya. Gitu sih. Terus ada kalau juga mau berangkat yang, gitu ya. Iya, ada juga yang requestnya itu dikurangin coklatnya. Ada yang request keju aja Mbak isinya. Bisa gitu ya? Bisa. Oke. Nggak pakai pisang Mbak, boleh. Kita mah apa yang customer mau. Suka ya. Bisa pasti ya. Oke, jadi kita pengen. Oh iya tuh ya, teman-teman bisa lihat di sini nggak? Nih, lihat nih. Tuh coklatnya udah kelihatan banget. Kalau posisi pas lagi hangat justru tambah lumer ya, Bro. Lumer banget. Oke, kan ini udah agak dingin sih sebenarnya karena kita ngobrol panjang kan ya tadi ya. Dan ini Lia cobain ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Coklatnya nggak enak, ya kan? Kan biasanya ada ya coklat yang kalau diisi coklat tuh kayak enak nih gitu. Enggak sih, lembut tapi di luarnya kayak krenyes gitu teman-teman. Tuh. Kalau ini bikin lupa sama temennya sih. Iya, makanya nggak mau bagi-bagi. Nggak mau. Oh, oke. Jadi dalamnya ada kejunya gini teman-teman. Kelihatan nggak ya? Nih, ada kejunya. Oh, ini ada pisangnya ya? Iya, ada pisangnya. Oh, oke. Boleh request nggak pakai pisang, nggak pakai keju, nggak pakai coklat. Bisa. Dan harganya berapa kalau yang unyil tadi 50 ya? Iya, isi isi 10. Kemudian produk apa lagi nih, Bril? Kalau cheese roll, choco roll itu 25.000, isinya 10 gitu, 10. Terus kalau cheese stick, terus coklat spiral, strawberry spiral itu 15.000. Oke. 15.000 terjangkau banget. Ini kayaknya yang tadi dibeli sama anak TK tadi ya? Iya, itu dia senang banget. Terus kalau ini karena mamanya tuh dia tuh udah gendut banget gitu. Jadi mamanya tuh kayak karena takut emang dia obesitas kali ya. karena jajannya ini ya, benar ya. Iya. Penuh dengan coklat ya. Mamanya tuh selalu request dikurangin ya coklatnya gitu. Oh, iya. Nggak pakai keju kalau dia selalu. Suka banget. Best sellernya yang mana, Bril? Best sellernya yang mix, yang pisang coklat keju. Pisang coklat keju. Oh, oke. Kalau yang kayak permintaan coklat aja atau keju aja itu cuma beberapa orang aja sih. Beberapa orang aja. Oke. Dan kita pengen ngomongin soal modal. Dulu awal kali jualan kayak gini berapa modalnya? Berapa modalnya? Ya? 5 juta. 5 juta ya. Serius? Iya, beneran itu 5 juta itu karena aku beli air fryer. Karena aku beli air fryer, terus aku beli gilingan apa sih namanya buat adonannya. Iya, kayak mixer gitu loh. Kayak mixer itu murah banget sih. Kalau bahan-bahannya itu sebenarnya yang mahal itu Peralatan. kulit pastry sama peralatannya. Kalau coklat, pisang dan lain sebagainya kan masih terjangkau ya. Tapi kalau bikin kulit pastry-nya tuh kita ada Corvette itu yang mahal, terus kita beli butternya, terus kita tepung, ya kayak gitu-gitu. Kemarin juga sempat ada cerita dari UMKM lain, tepung lagi naik Mbak gitu katanya. Tepung harganya lagi naik banget katanya. Lagi gila. Oke. Pokoknya kalau sekarang lagi naik itu mending beli yang karungan. Itu lebih terjangkau kali ya. Maksudnya kalau dihitung tuh lebih kita masih masuk gitu, masih masuk gitu ya dari hitungan. Kalau udah yang beli yang kayak cuman 2 kilo, berapa kilo, aduh kerasa sayang. ya. Sayang banget. Apalagi yang belinya di luar kota. Belum makan, belum bensin, belum jajannya juga ya. Belum jajannya. Itu yang penting sih sebenarnya. Aduh, tapi dari Banabi ini aku banyak banget belajar berhemat, belajar sabar, belajar ikhtiar. Karena emang kalau dari dulu sama mama sama papa, karena kan anaknya mama sama papa itu kan kebanyakan cewek. Ya. Terus papaku sampai aku kuliah aja di Pasuruan kan, saking papaku nggak mau anaknya keluar kota. Itu Pak minta duit dong. Udah habis dari papa, mau minta duit dong kayak gitu kan. Aku tuh nggak pernah belajar mama papa banget lah dulu. Iya, nggak pernah belajar susah cari duit kan. Begitu sekarang ya Allah. Gini ya rasanya. Iya, kerasa apalagi kalau dulu awal aku jualan ini aku di rumah mama. Ada yang bantu mama tuh. Sekarang udah di rumah sendiri, nggak ada suami lagi kerja, bikin semuanya sendiri. Wah, rasanya tuh ya Allah. Hal yang baru ya, Bel ya. Sabar banget, harus sabar. Soalnya pernah tuh nggak sabar. Jadi aku ada acara, tapi besok paginya ada orderan. Ya mau nggak mau bikin. Nggak jadi beneran dia tuh. Jadi yang benar-benar butuh kesabaran gitu ya. Butuh kesabaran, kayak cewek deh kayaknya ya. Harus sabar. Memang menghadapi cewek itu harus sabar. Ternyata menghadapi Banabi juga gitu ya. Jadi aduh, harus penuh dengan tapi kesabaran. ini dikonsumsinya rekomendasinya pas lagi hangat gitu? Iya, lagi hangat.
Tapi tergantung juga sih, bingung. Selera kali ya. Ada customer aku tuh yang suka makan kalau udah dingin gini. Oh. Ada. Aku suka soalnya dia krenyes. Terus tahu nggak? Ada customer aku yang requestnya tuh minta gosong. Oh ya, Iya. kayak lebih keras gitu kali ya? Jadi dia itu selalu beli itu isi 10 karena anaknya 4, dia berdua sama suaminya, ada pembantu. Gitu. Jadi, "Mbak, aku 10 ya, kayak biasanya tolong digosongin." Jadi aku tuh kadang heran ya, kok ada orang makan gosong gitu. Tapi emang kesukaannya gitu ya? Iya, sukanya dia. Jadi dia tuh kalau aku ada nih gosong nih. Ditawarin gitu Iya, ya? aku ya, "Bu, saya ada gosong nih, Bu, mau nggak?" "Oh ya, kirim aja, Mbak," gitu. Senengnya. Sampai aku nanya, "Kenapa sih, Bu, kok suka gosong?" Gosongnya oven sama gosongnya di wajan tuh beda loh, Mbak. Iya betul. Enak masihan kalau Kalau gosong gosong. di wajan tuh biasanya ada pahit-pahitnya gitu kan. Iya. Tapi menurutku ya, ya juga ada pahitnya sih. Tapi ya karena selera ya. Jadi ya. Jadi buat teman-teman yang pengen order itu bisa di custom segala macamnya, ukurannya, mau isi berapa juga, bahkan sesuai budget yang dibilang Brili tadi. Nah, Lia baru icipin tadi coklatnya nggak enak teman-teman ya. Ada kan yang suka coklat tapi kayak pemilih gitu, aku mau coklatnya yang nggak enak di mulut dan segala macam. Lumer banget sih, full, coklatnya full. Nih kalau misalnya teman-teman bisa lihat, tinggal segini sih ya. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Nih ada pisangnya juga, ada kejunya di dalamnya yang pasti ya. Dan itu juga bisa request mau itu tanpa keju, mau itu coklatnya dikit, itu teman-teman bisa di custom sendiri pokoknya ya. Oke, menyesuaikan keinginan aja. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak percaya, masa sih coklatnya kerasa beda gitu, kemudian ada krenyes-krenyesnya, strudelnya enak, ya udah borong sendiri, beli sendiri ya. Kalau takut misalnya nggak kemakan, nggak mungkin sih, pasti habis ya. Kalau menurut Lia gitu teman-teman ya. Bril, ada keinginan apa ke depannya untuk Banabi? Harapan ke depannya untuk Banabi? Harapan mudah-mudahan terus dicintai sama customer Banabi. Makin banyak yang tahu Banabi, makin banyak yang order. Pasti. Terus punya tempat sendiri itu tadi. Terus makin banjir orderan. Pokoknya yang baik-baik aja deh. Gitu. Kita berharap juga ya nanti Banabi punya satu tempat gitu yang bisa di-display segala macam kue yang dibikin sama Brili. Jadi kita bisa langsung ke situ, bisa tahu apa aja sih yang dibikin Brili gitu. Semoga ya. Dan ada pesan nggak untuk UMKM lain yang mungkin sekarang juga lagi merintis nih? Pesannya semangat, istiqomah, terus berusaha. Pokoknya nggak usah dengerin apa kata orang. Kalau emang itu bener, bagus menurut teman-teman, karena kan teman-teman yang ngejalanin. Terus kalau memang omongan orang itu bisa membangun usaha kita, bisa bikin usaha kita makin maju, ya harus diambil. Ambil aja yang bagus-bagus, buang yang negatifnya. Terus tetap aja percaya diri sama diri kita sendiri. Oke, senang banget ya. Maksudnya kayak ya kalau bukan kita percaya sama diri sendiri, otomatis kita nggak bisa memasarkan produknya juga. Betul. Karena kita sendiri belum udah minder gitu ya. Iya. Oke. Dan ada nggak yang pengen diucapkan terima kasih gitu sama siapa aja yang udah mendukung Banabi sampai sekarang bisa berjalan? Yang pertama pasti mamaku, terima kasih banyak karena selalu mensupport, membantu. Nggak cuman finansial tapi juga tenaga. Terus suamiku tercinta, terus yang pasti semua customer Banabi, terus juga untuk Ibu Wali Kota Pasuruan, untuk Ibu Wakil Wali Kota, untuk semua teman-temanku yang sudah mensupport, yang selalu ngasih masukan-masukan untuk Banabi biar makin Oke. Pokoknya terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Ramapati. Sama-sama, terima kasih juga udah mampir, udah podcast dan udah bisa nyicipin Banabi yang coklatnya lumer banget teman-teman ya. Yang suka coklat keju bisa langsung aja order
pengen tahu rasanya langsung aja order karena variannya juga banyak gitu ya. Kita pengen ini deh, di mana sih kita bisa mendapatkan produk Banabi ini, Bro? Kalau teman-teman mau datang langsung ke rumah bisa di Jalan DR Wahidin Selatan, Gang Melon nomor 8. Teman-teman bisa juga lihat katalognya dulu di Instagram atau di WhatsApp. Di Instagram Banabi _strudel Pasuruan, atau di WhatsApp-nya di 0821 3141 2772. Oke, itu dia ya. Dan sekali lagi buat yang punya hajatan, yang pengen nyicip, yang pengen nyemil sama keluarga, cobain deh Banabi ya. Karena udah kebanjiran order dari Bu Wali, dari temannya Bu Wali ya, yang sama 1000 box. Nah, kalau udah banjir order kayak gitu, ya berarti enak dong, ya kan? Kalau misalnya penasaran langsung aja beli. Beli, terima kasih banyak ya. Terima kasih udah banyak ya. Semoga kedepannya sama-sama. Kedepannya Banabi banjir order deh. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita semua makin sukses ya. Yang paling penting apa? Sehat. Oh iya benar. Biar bisa makan Banabi terus harus sehat harus dong. sehat. Benar. Semoga lain hari, lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi di sini di podcast ya. Oke. Dan waktunya Lia Hidayah juga harus undur diri ya teman-teman. Insya Allah kita akan bertemu di episode berikutnya dengan UMKM lain di Kota Pasuruan. Kalau teman-teman punya produk, sekarang lagi merintis UMKM, semoga bisa ketemu sama teman-teman Ramapati. Jadi bisa ngobrol di podcast kita ya. Saya Lia Hidayat pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.